Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Faris Akbar Azaria. Saya dari TRPL Angkatan 2021. Di sini ingin menjelaskan mengenai tugas praktikum struktur data saya uh, untuk yang nomor 2. Untuk minggu kemarin yang nomor 2. Ya, jadi soalnya sebentar. Ini ya soalnya. Ya ini. Yang nomor 2 ya. Sekarang nomor 2. Implementasikan dalam bentuk program kasus celengan pada slide setelah ini. Ya, jadi slide yang setelah ini itu sebentar ini ya. Jadi permasalahannya itu Pak Blangkon baru saja memberikan hadiah celengan pada anaknya Blanky. Celengan ini akan digunakan untuk menyimpan uang koin pecahan 10 ya dan seterusnya. Celengan yang dimiliki Blanky berbentuk tabung, oke. Memiliki dua, oke. Ini ya, ini bisa dibaca sendiri ya sebenarnya. Kegiatan ini sebenarnya cuma pembuka soal cerita. Nah, asumsi Anda mengetahui kegiatan yang dilakukan Blanky tersebut. Buatlah program untuk menghitung berapa banyak uang yang ada dalam celengan yang dimiliki Blanky setelah kegiatan itu dilakukan. Jadi di sini kegiatannya itu kalau 0 habis itu spasi X itu dalam bentuk uang, X itu uang. Jadi kalau 0 spasi 1000 itu kan berarti si Blanky itu menambah uang 1000 itu di bagian atas. Uang koin 1000 di bagian atas celengan. Jadi terus kalau 1 itu 1, kalau ini kegiatannya 1 spasi uang itu berarti dia menambahkan uang koin pada bagian bawah. Kalau 2 spasi 0 berarti mengambil uang koin bagian atas. Kalau 3 spasi bawah mengambil uang koin bagian bawah. Ya, uang koin pada celengan ya, pada celengan. Nah, ini test case-nya. Ini format masukannya. Baris pertama berisi 2 bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh Blanky. N baris berikutnya masing-masing baris terdiri kegiatan yang dilakukan oleh Blanky. Jadi di sini contohnya ya, N-nya di sini 5. Jadi nanti kegiatannya ada 5 gitu. Terus yang ini 0, 1, 2, 3 ini kegiatannya, yang belakangnya ini uangnya. Nah, jadi kita masuk aja ke format keluarannya itu jumlah dari seluruh uang yang tersisa di celengannya Blanky. Oke. Kita masuk aja langsung ke programnya. Jadi sini saya membuat program dari permasalahan tadi supaya bisa mengetahui sisa uang Blanky gitu. Oke. Ya, yang pertama itu ini ya, tabung atas. Nah, tadi kan itu kan ini ya, tadi kan itu sebentar. Nah, ini ya, menabung meletakkan uang koin dengan nilai X dari atas celengan. Jadi kita harus punya sebuah fungsi untuk membuat si Blanky ini bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, fungsinya itu tabung atas. Nah, anunya apa ini namanya? Ya, nilai yang nantinya dimasukkan argumen. Argumennya itu adalah uang dan S ini kalau sepemahaman saya itu melambangkan list atau link list yang nantinya akan digunakan. Jadi nanti saya jelaskan. Jadi di dalam definition ini ada method S, ini dari listnya ya ini. Habis itu ada insert itu memasukkan pada indeks tertentu. 0 indeksnya, uang itu yang akan dimasukkan. Jadi kenapa memakai insert? Karena tabung atas itu memasukkan di bagian atas. Nah, kalau memasukkan di bagian atas itu kita enak kalau pakai insert. Jadi kan kalau 0 itu kan sudah pasti di atas kan. Nah, yang kedua adalah tabung bawah. Tabung bawah ini buat si Blanky menabung di bagian bawah celengan. Nah, kalau menabung di bagian bawah, biasanya kalau kita menambahkan sesuatu ke dalam list, kita kan pakai append. Nah, append kan itu otomatis menambah ke bagian paling belakang. Jadi kita bisa pakai append. Kita bisa pakai insert, terus apa itu namanya? Apa itu? Ini indeksnya itu diganti dengan min 1. Jadi yang paling belakang.
itu bisa juga pakai insert. Habis itu yang ke selanjutnya, fungsi yang selanjutnya itu ambil atas. Ambil atas di sini buat ngambil uang, di bagian atas celengan. Jadi kalau ngambil uang kan kita pakai pop ya. Kalau kita mau mengeluarkan sesuatu kan kita pakai pop. Terus habis itu di sini ada indeksnya 0 kan berarti yang paling depan. Habis itu ambil bawah, definition ambil bawah ya. Ambil bawah ini buat 3 spasi 0 nih, mengambil uang jajan dari bawah celengan. Itu pakai pop, ini -1 ya, kayak tadi ya. Sebenarnya ini juga bisa pakai insert, tapi ya nggak apa-apa, pakai insert bisa, pen bisa. Ini pop -1 berarti mengambil pada bagian mengambil sebuah value pada sebuah list atau link list, itu pada bagian yang paling belakang. Di sini n sama dengan integer input. Integer input itu ini ya, baris pertama ya. Nanti kita baris pertama itu kita ambil n dulu, n integer input ini nanti buat nyatakan seberapa banyak kegiatan yang akan dilakukan Blanky. Nah, data sama dengan ini list. Nah, jadi kita buat list kosong dulu. While n tidak sama dengan 0, aksi sama dengan input split. Input split itu kita memasukkan data. Memasukkan data di sini maksudnya memasukkan aksinya. Memasukkan 0, 1000 ini ya. 1, 100 ini kan kegiatannya si Blanky. Nah, kenapa kok di split? Karena ya kan ini kan masukannya kan 0 dan 1000, ada spasinya, jadi perlu di split karena ada spasinya, perlu di split. Nah, habis itu setelah di split itu kita masukkan ke data append aksi. Jadi aksi ini tadi dimasukkan ke data, dimasukkan ke list data. Jadi nanti listnya list ganda ya, jadi dalam list itu ada list. Habis itu n sama dengan n-1. Ini kenapa seperti ini? Supaya nanti while-nya nanti berhenti. Jadi kalau inputnya 5 ya, nanti while-nya ini akan looping 5 kali. Ya buat ini ya, buat masukkan ini ke datanya sini. Buat masukkan aksinya yang dilakukan Blanky, menyimpan aksinya Blanky ke variabel data, ke list data. Nah, habis itu data integer sama dengan list. Tadi kan yang dimasukkan kan kalau input split itu kan string ya. Jadi kalau dimasukkan ke data itu kan dia masih string ya. Nah, itu harus diubah jadi integer. Nah, jadi for I in data, untuk setiap I di data. Nah, ingat tadi kan listnya kan ganda ya. Di dalam list itu ada list. Di sini ya untuk data ya. Nah, jadi for I in data kan berarti untuk I pada list yang ada untuk semua I di data. Nah, I-nya itu kan list, jadi di dalamnya kan masih ada lagi. Jadi makanya kita pakai for J in I. Maksudnya for J in I itu untuk semua J di list I yang ada di list data. J sama dengan integer I. Jadi semua J ini yang ada di I nanti dikonvert ya, bener ya, dikonvert menjadi integer. Habis itu kita append ke data integer. Makanya namanya data integer, karena ya biar mengetahui kalau ini menyimpan data integer gitu. Nah, habis itu kita buat celengan, kita buat list celengan buat nyimpen uangnya si Blanky. Nah, ini M menyatakan panjang data integer. Panjang data integer kan tadi kan udah ada ya. Kan ini dimasukkan kan di sini, nanti kan ada panjang integer. Nah, buat apa? Buat ini ya. For I in range apa ini? Sebentar. For I in range M. Sebentar. Oh ya. For I in range M if data integer I sama dengan 0. Jadi sebelumnya for I in range M itu berarti untuk semua I di range M. Jadi misalnya ini masukannya ini aja. Jadi kan tadi kan kita masukkan 5 ya, 5 list ya. 5 list dalam sebuah list. Nah, kalau setelah kita integerkan
Itu di data integer itu ada integer sebanyak 10. Sebanyak 10 itu kalau kalau tadi kan 5 ya, kan dua kalinya kan. Kan setiap list kan ada dua gitu. Jadi kalau saja dia 5 sesuai contoh masukkan 1, berarti kan dia ada 10 di data integer nanti. Nah, setelah itu kan ada 10 kan. Nah, kita cek for a in range m, untuk semua i di range m, if data integer i sama dengan 0. Nah, ini pengecekan if data integer i sama dengan 0 ini kenapa kok gini? Karena ini buat ngecek kalau buat ngecek si kegiatan blanky. Jadi if data integer i sama dengan 0, jika data integer i sama dengan 0, jadi kalau i-nya kosong kan berarti kan data integer kosong itu, kalau misalnya ya data integer kosong itu kosong, berarti kan dia masuk sini ya. Habis itu if i dibagi 2 bukan sama dengan 0. Nah, kalau if i dibagi 2 bukan sama dengan 0, berarti kan ini mengecek kalau bilangannya itu bukan genap, ya kan? Lah, kenapa kalau bukan genap? Kita lihat di sini ya. Ini metode saya itu lihat yang bagian kiri sama bagian kanannya. Nah, bagian kiri kan ini kan kalau list kan dimulai dari 0 indeksnya ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, di bagian kiri, semua bagian kiri ini kan menandakan kegiatan. Nah, semua bagian kiri ini memiliki suatu perbedaan yang bisa digunakan di if statement. Nah, salah satu perbedaannya itu adalah yang ini. Yang bagian kiri itu dia selalu ganjil, yang bagian kanan itu dia selalu genap. Nah, kalau dia bagian kiri selalu ganjil, bagian kanan selalu genap, maka kita bisa asumsikan, kita bisa pakai logikanya. Jadi kalau bilangannya ganjil, jadi dia adalah kegiatan. Kalau ininya genap, dia bukan kegiatan. Kalau bukan kegiatan, pass langsung ya, biar enggak dihitung, biar diabaikan saja. Habis itu tabung atas, tabung ya ini sebentar. Oh ya, tabung atas data integer i plus 1 celengan. Nah, ini tadi ya, data integer i plus 1 ini tadi sebagai uangnya. Nah, data integer i plus 1 kalau kita kesini ya, anggap saja i nya sama dengan 0. I plus 1 berarti kan dia jadi ini kan 1 kan. I plus 1 kan jadi 1 dia. Jadi bilangan ganjil kan bilangan yang 0 1 2. Oh, sebentar. Oh, berarti yang kiri ini, yang kiri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, yang kiri yang genap. Maaf, saya salah. Saya tadi bilang ganjil apa genap ya? Jadi yang pokoknya yang kiri ini kan 0 1 2 3 4 5. Berarti yang kiri yang genap, yang kanan itu yang ganjil. Yang kanan yang ganjil. Berarti kalau i bagi 2, kalau misalnya 2 ya. 2 kan genap. Genap kan 0 1 2. Berarti dia kegiatan misalnya. Nah, sampai mana tadi? Sampai ini ya. Sampai tabung atas ya. Maaf tadi agak keliru. Jadi tabung atas data integer i plus 1. Data integer i plus 1 itu maksudnya apa? Ini data integer kan yang tadi kan saya bilang ini kan genap ya. Berarti kalau dia bukan genap, Nah, kan kalau genap kan berarti aksinya si siapa tadi? Blanky, aksinya si Blanky, kegiatannya si Blanky. Berarti kalau ganjil dia itu uangnya si Blanky. Nah, berarti ini i plus 1 ini melambangkan ya. Melambangkan i yang ganjil gitu ya. I yang ganjil, paham ya? Habis itu celengan itu tadi ya, ini listnya. Celengan itu listnya ya. Jadi ini data integer yang ganjil tadi, i yang ganjil tadi, i plus 1 kan nantinya hasilnya ganjil mestinya ini nanti data integernya ini dimasukkan ke celengan.
Jadi uangnya akhirnya kan uangnya si blanky masuk ke celengan. Nah, elif kalau 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 bukan kosong ya, berarti elif data integer I bukan kosong kan tadi, berarti dicek lagi satu. Kalau satu, kalau misalnya saja satu, nah nanti dicek lagi I dibagi dua, apakah A bagi dua A modulo 2 apakah bukan 0 ya. Kalau bukan 0 berarti kan break. Kalau eh, kalau kalau sama dengan 0 berarti kan false kan, berarti A bagi 2 bukan 0 kan tadi kan ganjil ya kan. Kalau dia true berarti break, kalau false berarti kan, kalau false nya kan genap, berarti dia lanjut. Nah, kalau lanjut ini tabung bawah data integer I plus 1. Jadi tabung bawah ini yang ini ya, saya ngikuti ini ya. Kalau satu kan harusnya meletakkan uang koin di bagian bawah. Nah, kalau uang koin di bagian bawah kan tabung bawah. Jadi kalau si anunya satu, si aksinya satu, maka di tabung bawah. Habis itu selesai kan, dimasukkan ke celengan ya. Habis itu elif data integer I sama dengan 2. Lah kalau data integernya I sama dengan 2, berarti nanti kan di sini kan diambil bagian atas ya. Kalau diambil dari atas sih, bukan bagian atas, diambil dari atas berarti kan ini pakai ambil atas. Nah, ambil atas itu berarti mana tadi? Oh ini, elif data integer I sama dengan 2. Ini kan ambil atas kan. Nah, nanti dicek dulu if len celengannya sama dengan 0, berarti dicek celengannya itu ada isinya apa enggak gitu. Nah, kalau celengannya enggak ada isinya, berarti uangnya habis. Habis itu langsung break aja. Kalau dia oh sebentar, ini break ya ini. Oh ini pass ini, sebentar, ini pass ini. Aduh, ini pass. Nah, ini pass. Nah, ya. Habis itu kalau uang Anda habis berarti kan nggak bisa diambil ya. Kalau uangnya habis nggak bisa diambil, jadi break aja ya. Nah, kalau uangnya nggak habis berarti di celengan itu ada isinya, berarti ambil atas celengan, ya betul. Jadi ambil bagian atas, bagian awal yang yang indeks 0. Nah, elif lagi, kalau bukan 1, bukan kosong, bukan 2, nah berarti data else if data integer I sama dengan 3, maka sebentar, ini nggak perlu ini. Nah, ini nggak perlu. Nah, else if data integer I sama dengan 3, nah dicek lagi ya, len celengannya apakah 0, apakah celengannya habis. Nah, kalau celengannya habis kan nggak bisa diambil ya. Nah, kalau celengannya nggak habis, ini langsung else, ambil bawah celengan. Nah, kalau semua kegiatannya kan udah tadi. Kalau sudah ini kan tadi for loop kan sebanyak M kan, berarti sebanyak M kan tadi ada 10, yang 5 buat aksi, yang 5 buat uangnya si blanky gitu kan. Nah, kalau udah semuanya berarti kan ini sudah ya, berarti kan semua operasi kan, semua uangnya blanky, kayak transaksinya blanky itu kan sudah masuk ke celengan. Nah, kalau udah masuk ke celengan kita bisa print. Nah, caranya ngeprint gimana? Jadi if len celengan sama dengan 0, kita cek dulu kan, bisa aja si blanky ambil uang celengan sampai habis. Nah, jadi kalau len celengannya sampai 0 berarti kan nggak ada isinya celengannya, berarti print 0. Jadi uangnya blanky tinggal 0. Nah, kalau panjangnya si celengan itu enggak 0, maka total kita assign total sama dengan 0 for J in celengan. Untuk semua J di celengan, total plus sama dengan J, berarti total ditambah J. Misalnya kalau totalnya 0, habis itu J nya 100, berarti totalnya jadi 100 gitu, dan seterusnya untuk semua J di celengan. Habis itu kalau sudah perulangan kita print total. Nah, ini kan sudah selesai ya. Habis itu kita tes sebentar. Test case nya 5.000. Oh iya, sebentar.
Ini 5 ya, ini 5, 0 1000, 1 100, 1 50, 2 0, 3 0. Ya 100 ya, uangnya tinggal 100. Saya jelaskan ya, ini sebenarnya ya nggak apa-apa sih saya jelaskan. Jadi kalau 0 ya, dia 0 masuk sini, dia 0, dia angkanya 0 pada indeks 0, dia masuk sini, masuk I sini, masuk sini kan. Jadi kan masuk sini, dicek I 0 di modulo 2 kan juga 0 ya. Saya tadi coba sebenarnya 0 modulo 2 itu di Python tuh hasilnya apa ya, hasilnya 0.0, jadi float ya. Jadi kan anu ya, jadi kan jadi gimana ya, jadi kan masih bisa pass, dia masih bisa pass, masih bisa tabung atas dia, jadi nggak error. Nggak error dia, tabung atas ya kan, dia 0 kan, 0 masuk sini tabung atas, dia tabung atas data integer I plus 1 celengan. Jadi data integer I plus 1 berarti data integer ke 1 ya, 0 plus 1 kan 1, data integer yang ganjil indeksnya. Data integer 1 kan di sini kan 1000 dimasukkan ke celengan. Terus habis itu sama lagi, habis itu kan selanjutnya kan si 1000 ya, habis kosong kan indeksnya 1 lah. Indeksnya 1 itu if data integer I sama dengan 0 ya, data integer I sama dengan 0, indeksnya 1 kan. Kalau di sini kan, jadi kenapa ini bisa kayak gini, soalnya nanti kalau ke si bilangannya ganjil itu nggak bakal bisa. Jadi yang ganjil itu pasti masuk di sini. Jadi kita langsung aja kedua kan data integer 2 kan 1 ya, data integer 2 1 itu mana ya, nah ini masuk sini dia. Habis itu 2 kan tadi kan 2 kan, 2 bagi 2 kan, 2 modul 2 kan masih 0 ya, berarti false ya, ini masuk sini ya dia. Tabung bawah data integer I plus 1, habis itu 100 nya dimasukkan, jadi ada 1000 sama 100 di sini. Habis itu 150, habis itu masuk ke sini lagi kan, ini data integer I yang keempat itu 4 ya, 4 itu 50 ya tadi, 50 masuk ke sini, jadi di celengan itu ada 1150. Itu kalau yang tadi tabungan atas itu berarti dia masukkan ke 1000 bagian atas, 1 itu masukkan bagian bawah ya, berarti 1150. Habis itu 1 masuk bagian bawah kan ya, 1150. Habis itu 2 kan, 2 yang ini ya, 2 ini ketika I sama dengan 6 ya, 2 ini ya I sama dengan 6 ya, kan dicek kan len celengan sama dengan 0 kan, enggak ya, kita tahu ya enggak. Habis itu ambil atas celengan lah, atas kan tadi kan 1000 kan, jadi diambil, jadi tinggal 100 sama 50. Habis itu 30 kan, ini ketika indeksnya sama dengan 678 ya, berarti 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8, iya 8 ya, pada indeksnya 8 ya, berarti len-nya kan kita tahu masih sisa 100 sama 50 tadi ya, berarti kalau masih sisa 150 masuk sini, ambil bawah celengan kan, 100 sama 50 kan, 50 nya kan di bawah, diambil 50 nya, makanya jadi 100 di sini, jadi 100. Nah gitu ya. Itu kita coba tes case lainnya, lebih meyakinkan. Wah sudah 20 menit, nggak kerasa. 10 0 1000 0 100 150 1 200 2 0 0 100 3 0 2 0 150 3 jam berapa ini? 30 bener ya, ini 10 0 1000 0 100 150 1 200 2 0 0 1 100 3 0 2 0 150 1050 ya hasilnya. Nah jadi ini untuk yang nomor 2 hasil program saya. Terima kasih.